Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Media Tutorial dan Web.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu komponen dari user interface pada Java Micro Edition, yaitu komponen form. Komponen form ini merupakan komponen penyusun utama dari tampilan atau display pada mobile device. Nah, di sini kita akan memperagakan bagaimana cara membuat sebuah sign up form. Dan untuk part yang pertama ini kita akan memperagakan cara membuat sign up user interface-nya. Sedangkan untuk part yang kedua nanti kita akan membahas sebuah fungsi untuk mensubmit semua data yang dimasukkan oleh pengunjung ke dalam remote URL. Nah, di dalam part yang pertama ini kita akan membahas mengenai item-item dalam komponen form. Di antara adalah text field, bisa ya text field biasa maupun text field password seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang dinamakan dengan choice group. Kita bisa memilih male dan juga memilih female. Yang berikutnya adalah date birth, ada bisa memilih, dan kemudian string item, dan sekaligus di sini ada image. Selain image di bawah ini juga kita telah menempatkan image yang ada di atas. Image ini merupakan stringnya ya, dan ini merupakan model dari handphone kita. Anda bisa menggunakan panah ke bawah ke atas untuk navigasi. Kemudian kita bisa mengklik OK untuk proses submit nantinya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 712. Anda bisa mendownload software editor ini pada netbeans.org. Inilah nantinya akan kita gunakan untuk pengetikan Java di dalam komputer kita. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah new project. Di dalam NetBeans ada banyak sekali project. Anda bisa memilih Java Micro Edition ME, kemudian bisa memilih mobile application. Dengan memilih mobile application, nanti kita akan membuat sebuah MIDP application atau yang disebut dengan Midlet. Kita klik next dan kita tentukan di mana kita akan menyimpan Midlet kita sekaligus dengan project name-nya. Untuk project name di sini misalnya saya akan berikan nama form sign up seperti ini saja. Di sini ada create hello midlet. Saya akan uncheck karena nanti kita akan membuat midlet kita sendiri. Kita akan next. Kita bisa memilih device default kita, emulator platform, device configuration, dan device profile. Sekarang kita klik next dan langsung kita klik finish. Maka nanti NetBeans IDE akan mengenerate sebuah project struktur seperti ini ya. Kita akan menempatkan kelas dan kode kita di source package. Kemudian di sini kita akan klik kanan, kita akan memilih midlet. Jangan memilih visual midlet ya, karena visual midlet nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk sebentar kita akan membahas midlet kita. Midlet di sini saya akan berikan nama misalnya form sign up. Kita klik finish dan ini adalah form sign up kita. Kan saya hapus biar lebih rapi. Public class form sign up extend midlet. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah variabel. Di sini saya membuat sebuah private form. Saya berikan nama form. Saya akan buat lagi private spacer. Saya berikan nama spacer lagi. Saya akan buat private. Selain spacer adalah image item. Saya berikan nama image item seperti ini. Private. Setelah itu adalah text field. Saya berikan nama name. Private text field. Kemudian saya berikan nama email. Private text field. Saya berikan nama password. Private text field. Saya berikan nama password 2. Kemudian setelah password apa ya? Oh, sex. Private choice group. Saya berikan nama kemudian private. Setelah itu adalah apa ya? Date field. Saya berikan nama misalnya date of birth. Kemudian private string item. Saya berikan nama captcha. Berikutnya adalah private text field. Saya berikan nama captcha input like this. Oke. Di sini kita kasih kecil. Kemudian kita add import LCD UI form sama import. Pokoknya yang error ini kita import semua ya. LCD UI image item, LCD UI text field,
kemudian pasti LCD-UI, choice group, dan sekarang kita sudah membuat sebuah variabel kita atau membuat sebuah item-item kita untuk kita append ke dalam form sign up. Sekarang yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah constructor untuk kelas kita. Untuk pembuatan constructor, kita harus membuat constructor yang sama dengan kelas. Jadi di sini adalah public form sign up. Seperti ini, saya akan memberikan keterangan constructor. Kemudian di sini yang baru kita buat tadi adalah form new form. Di dalam new form, di sini untuk labelnya adalah sign up. Kemudian setelah sign up, saya akan memberikan sebuah gambar dan juga beberapa tulisan. Jadi di sini kita memberikan sebuah gambar, padahal pada gambar itu belum tentu semua device bisa menampilkan gambar. Karena itulah maka di sini kita menggunakan try jika gambar berhasil ditampilkan, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah catch. Seperti ini, catch exception. Try bila gambar berhasil ditampilkan, maka image item yang baru saja kita buat di awal tadi kan kita buat image item ya. Image item, kemudian kita akan new image item seperti ini. Untuk parameter yang pertama adalah sebuah string untuk teks kita. Di sini saya akan memberikan isikan form di bawah ini untuk mendaftar ke plus mobile. Ini adalah parameter kita yang pertama. Kemudian parameter kita yang kedua adalah image-nya. Jadi di sini saya akan membuat image dan create image. Image kita adalah cool PNG. Nanti akan kita tambahkan image cool PNG-nya. Parameter yang berikutnya adalah layout. Saya akan membuat image item layout default layout, dan parameter yang terakhir adalah alternatif text kita, yaitu saya berikan alt adalah cool. Nah, ini merupakan image kita. Perhatikan di sini saya membuat menambahkan cool PNG image. Untuk menambahkan cool PNG image, terlebih dahulu kita harus ke dalam form sign up Java, tempat di mana kita menyimpan form sign up. Nah, di sini saya akan menuju ke form sign up, yaitu form sign up, kemudian second source. Nah, disinilah tempat di mana kita meletakkan cool PNG kita. Bisa Anda lihat seperti apa sih cool PNG ini ya, seperti ini, bagus ya. Kembali ke Java kita telah membuat image item seperti ini. Kemudian di sini kita akan append image item ke dalam form append image item seperti ini. Sampai di sini gampang ya. Dan setelah itu berikutnya kita akan, tadi kita sudah membuat name ya. Name ini merupakan text field. Jadi new text field. New text field, apa sebetulnya yang ada di dalam text field? Yang pertama tentu saja adalah label, yaitu string, yaitu your name misalnya. Kemudian parameter berikutnya adalah isi dari text field. Kita isikan null, tidak ada ya. Kemudian maksimal size dari text field, misalnya di sini ada 50, dan parameter yang terakhir adalah constraint. Di sini untuk constraint adalah text field, saya berikan any saja. Jadi nanti setiap user bisa mengetikkan apa saja ke dalam text field. Baru setelah itu saya akan append form, append di sini name. Oke, kita sudah buat name, dan setelah name berikutnya adalah email. Sama, di sini saya akan mengcopy paste saja ini biar lebih cepat. Kemudian saya pastekan di sini, saya ganti name menjadi email. New text field, your email, semuanya sama ya. Text field any, di sini saya ganti dari any menjadi email address. Form append, kemudian saya ganti menjadi email. Seperti ini, gampang ya. Dan setelah email ada password. Kembali saya akan mempastekan yang baru saja saya copy tadi, saya ganti menjadi password, new text field password. Kemudian text fieldnya dari any saya ganti menjadi password seperti itu. Form append name saya ganti menjadi password. Dan untuk berikutnya adalah password yang kedua, sama. Untuk password yang kedua saya akan copy paste ini saja, saya pastekan di sini. Tinggal mengganti password 2, new text field password, saya ganti array password.
kemudian text field, password itu form pen, password 2. Oke, sampai di sini ya. Setelah password, di situ kita juga akan menambahkan sex. Sex sama dengan new, saya akan pilih choice group. Di dalam choice group itu yang pertama adalah string atau label, yaitu sex, seperti ini. Kemudian parameter berikutnya adalah parameter berikutnya apa ya, saya lupa ya. Nah, bila Anda mengalami kesulitan di NetBeans 712 ada fasilitas di menu help, ada Java Doc Index Search. Saya akan klik, kemudian di sini saya akan mengetikkan choice group, tekan enter, ditunggu. Adalah ini ya, string choice type, string label choice type. Oke, jadi adalah choice type. Sex, kemudian choice type adalah di sini kita bisa memilih choice group dot choice type-nya eksklusif. Nah, setelah itu untuk parameter berikutnya adalah elemen. Elemen di sini adalah string array, new string. String kita adalah array, dan array kita adalah ini di dalam sini. Kita berikan array yang namanya sex, karena ada male dan ada female ya. Jadi di sini adalah male, laki-laki. Kemudian berikutnya ada female untuk perempuan, seperti ini. Choice group kita. Ada yang salah di sini. Ada satu lagi yang belum, yaitu no. Sex kita kemudian form pen sex. Oke, sekarang sex group kita sudah tambahkan ke dalam form. Yang berikutnya adalah date of birth. Jadi ini merupakan tanggal lahir, begitu maksudnya ya. Date of birth, new date field, new date field. Yang pertama sama adalah string label, yaitu di sini saya akan mengetikkan date of birth. Parameter yang berikutnya adalah date field. Di sini date field, saya akan pilih date, begini saja. Setelah itu di sini form pen date of birth. Oke, kita sudah membuat. Setelah date of birth, yang berikutnya saya akan membuat spacer. Spacer adalah new spacer width 20 pixel misalnya, height juga 20 pixel. Jadi tinggi dan lebar sama-sama masing-masing 20 pixel. From spacer. Oke, seperti ini. Berikutnya saya akan membuat captcha. Ini hanya perumpamaan saja ya. Saya membuat captcha. Kemudian di sini adalah new string item. Untuk label adalah captcha like this. Kemudian untuk parameter berikutnya adalah untuk string item kita memilih yang apa aja juga bisa ya. Seperti ini misalnya. Kemudian saya akan saya akan append, dan yang saya append adalah captcha saya tadi. Setelah membuat captcha, di sini kita harus membuat sebuah input untuk captcha. Jadi captcha input yang telah kita buat di awal tadi adalah new text field, dan untuk parameter yang pertama merupakan label, kita tidak memberikan label. Parameter yang kedua adalah teks di dalam text field, kita tidak memberikan teks di dalam text field. Kemudian yang berikutnya adalah maksimal size dari atau maksimal karakter dalam text field. Kemudian yang berikutnya adalah constraint text field. Saya akan milih ini saja biar setiap pengguna bisa menginputkan apa aja. Form, saya akan milih append, kemudian captcha input. Ada yang salah di sini untuk mark size karakter, harusnya nggak string ya. Jadi seperti ini. Append captcha input sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan image lagi. Image sama seperti yang sudah saya bilang di awal, kita menggunakan try dan juga catch. Catch exception dan untuk exception adalah kita tidak melakukan apa-apa. Image item sama dengan new image item. Kemudian di sini saya akan mengetikkan label. Terus kita adalah develop by media tutorial, which-nya nanti kita bisa membuat sebuah image dot create image. Jadi di sini sama kayak tadi adalah code png create image, dan setelah itu parameter berikutnya adalah layout image item layout default, dan yang berikutnya adalah
call. Ini sebagai alternatif image kita. Baru setelah itu adalah form append image item. Image kita seperti ini ya. Nah di sini kita sudah membuat constructor kita cukup panjang. Yang berikutnya adalah public void start app, post app, dan destroy app. Untuk public void start app, kita akan mengetikkan adalah display. Saya berikan nama display sama dengan display get display get display this seperti ini. Dan setelah itu display, kemudian di sini set current display form. Nah ini merupakan start app kita. Kita akan run main project dan bagaimana nanti hasilnya akan kita lihat. Nah seperti ini ya. Jadi di sini ada image kita tadi, image kita dan juga label, your name, your email, password, kemudian choice group, date of birth, captcha kita. Developed by Media Tutorial with seperti ini. Nah di sini tidak ada command dan juga menu ya. Menunya pun belum ada. Jadi di sini kita akan menambahkan command dan juga menu. Nah untuk menambahkan command menu, di sini terlebih dahulu kita harus mengimplement kelas yang sudah kita buat. Public class form sign up extend with let. Kita harus mengimplementasikan sesuatu di sini yang dalam ini adalah command listener. Implement command listener seperti ini. Kemudian di sini kita klik implement all abstract method. Saya klik seperti ini, maka nanti kita akan dibuatkan sebuah abstract method. Public void command action. Command namanya adalah C, displayable namanya adalah D. Nah, sekarang kita akan menghapus bagian di sini dan kita menambahkan fungsi untuk ini ya. Kita akan membuat sebuah label dengan tipenya adalah string label C dari command tadi, command get label. Kemudian di dalam sini sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu kita harus membuat command-commandnya ya. Jadi di sini di fungsi constructor di bawah catch ini tadi kita akan menambah command, tambah command ke dalam form add command kita yang pertama adalah new command. Saya berikan OK begitu ya. Parameter berikutnya command dot OK like this. Kemudian untuk parameter berikutnya adalah satu. Ada yang salah di sini, harusnya begini ya. Parameter berikutnya adalah satu seperti ini. Kemudian form add command new command. Selain OK juga ada yang namanya adalah acid. Dan parameter berikutnya untuk acid adalah command.acid. Saya berikan prioritas adalah 2 seperti ini. Kemudian form add command new command. Berikutnya selain acid adalah help seperti ini ya. Kemudian parameter berikutnya adalah command. Prioritasnya adalah 3 seperti ini. Baru kemudian kita akan mengsetting form sebagai command listener. Kita setting form sebagai command listener. Kita bisa mengetikkan form, kemudian di sini adalah set command listener this. Jadi form itu sendiri kita akan men-setting sebagai command listener. Oke, setelah kita membuat form, berikutnya kembali ke command action. String label, C get label. Ini adalah label-label dari command ya. C tadi adalah command, Anda bisa lihat C command, berarti command.get label begitu maksudnya ya. Nah di sini kita akan berikan lagi if bila acid, bila label adalah acid, bila C get label adalah acid, bila C get label equal label. Jadi seperti ini, bila C get label equal label, maka kita akan notify destroy. Kemudian yang lain, else if help equal with label, maka di sini kita akan memanggil fungsi display help. Ini nanti fungsi akan kita buat. Kemudian else if yang berikutnya adalah bila label equal label, maka kita akan memproses dari proses form seperti ini.
Nah, di sini ada konfirmasi, ini belum kita buat ya, convert symbol dan lain sebagainya. Kita klik saja, kemudian create method display help. Nah, seperti ini sama proses form create method display help. Kita akan menghapus saja yang isi ini karena nanti kita akan mengisikan kode kita di sini. Nah, sekarang kita simpan. Kita sudah membuat sebuah constructor. Berikut command di dalam constructor, start app pause dan destroy, kemudian juga command action listener, dan juga ada display help dan process form. Sekarang kita akan run main project dan kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Nah, di sini ada command OK dan menu yang berikutnya adalah help. Dan untuk S-nya pasti yang ini ya, main kita seperti ini. Bila kita mengklik OK, maka di sini akan memanggil fungsi process form. Proses form tadi seperti ini ya, akan manggil fungsi proses form itu. Dan bila kita mengklik menu help, kita akan memilih help, maka nanti akan memanggil display help. Dan untuk proses form dan juga display help akan kita bahas pada media tutorial part yang kedua nanti. Gampang ya, di sini kita sudah bisa membuat sebuah Java application untuk sign up. Demikian tutorial kita untuk form pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada media tutorial untuk part yang kedua, yang mana kita akan membahas sebuah fungsi untuk mensubmit ke dalam remote URL.